Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di doa pagi hari ini. Mari kita sebelum mempelajari firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini yang kami terima, yang kami nikmati, hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, berikan kami hikmat pengurapan-Mu untuk kami mengerti, menangkap, dan kemudian juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan pengharapan buat kami, bahkan tuntunan buat setiap kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih urapan-Mu atas kami semuanya. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun, sekalipun kami tidak bersama-sama di satu tempat, tapi kami percaya kuasa Tuhan sanggup melawat kami, menjamah kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal yang ke-29 hari ini. Dan di situ cerita tentang pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam besar di dalam bangsa Israel, saudara. Nah, saudara, imam besar atau imam agung itu adalah jabatan imam yang paling tinggi di dalam agama Yahudi yang berkaitan dengan ibadah dari bangsa Israel tersebut, saudara. Jadi kalau kita melihat cerita ini, imam besar yang dipilih adalah imam besar Harun, dan anak-anaknya yang diminta untuk melayani Tuhan. Inilah jabatan yang tertinggi pada waktu itu untuk keagamaan di dalam ibadah mereka, ya, bangsa Israel. Nah, saudara, imam besar itu dipercaya sebagai wakil umat Israel di hadapan Allah, serta berperan sebagai pengantara yang kudus antara umat dengan Allah. Jadi imam besar ini mewakili bangsa Israel, umat Allah, kepada Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan bicara apa, disampaikan kepada imam besar dan kemudian akan disampaikan kepada bangsa Israel. Inilah yang dilakukan oleh imam besar. Yang kedua, peran sentral dari imam besar di dalam keagamaan orang Yahudi adalah ketika imam besar itu bertugas, ya, mempersembahkan korban tahunan di bait suci yang terletak di kota Yerusalem, ya. Jadi imam besar ini punya tugas khusus. Tugasnya adalah membawa korban persembahan atau korban tahunan. Ya, di dalamnya juga ada korban penebusan dosa dari bangsa Israel pada waktu itu. Dan yang melakukannya harus nggak ada yang lain, nggak boleh yang lain, hanyalah imam besar ini, saudara. Dan yang ketiga, di dalam ritus tahunan tersebut hanya imam besar yang diizinkan untuk masuk ke dalam ruang maha suci dari bait suci yang dibuat oleh bangsa Israel pada waktu itu. Jadi ada ruangan-ruangan tertentu yang hanya imam besar ini, khususnya ruang maha suci yang hanya imam besar saja yang boleh masuk untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, sebagai korban penebusan atas bangsa Israel. Dosa-dosanya, pelanggarannya, semuanya, ya, itu ditebus dengan mengorbankan domba, kambing domba, ya, sebagai persembahan penebusan dosa mereka. Nah, saudara, saya ingin sedikit menjelaskan tentang imam besar ini, saudara. Imam besar itu yang pertama adalah mereka khusus dipanggil oleh Allah sendiri. Jadi bukan ada orang yang mengajukan diri atau apa, enggak, tapi dipilih dan dipanggil khusus oleh Allah sendiri. Yang kedua, dikuduskan untuk jabatannya. Jadi imam besar ini nggak boleh bekerja yang lain, ya. Imam besar ini nggak boleh punya usaha, punya pekerjaan, peternakan atau apa, nggak boleh. Dia hanya dikhususkan untuk melayani Tuhan. Ya, itu yang tugas dia lakukan. Dan seringkali imam besar itu diberi nama imam besar Allah, atau kemudian mungkin ada panggilan lain yaitu imam atau pemimpin bangsa. Ya, itu mengarah kepada imam besar ini, saudara. Dan kemudian jabatannya itu turun-temurun. Makanya diturunkan kepada anak-anaknya. Ya, bukan kepada orang lain, bukan kepada suku lain atau kepada bangsa lain, ya, tapi turun-temurun dari orang tuanya ke anaknya, ke cucunya dan lain sebagainya sampai seterusnya. Kemudian
kedudukannya atau pangkatnya imam besar ini memang di bawah raja, ya. Tapi raja pun seringkali harus mendengarkan apa yang imam besar katakan, ya, karena itu suara Tuhan buat raja, buat rakyat juga. Dan seringkali juga imam besar ini menjadi kepala pemerintahan secara sipil, ya. Itu yang terjadi di susunan bangsa Israel ini, saudara. Kemudian tugas-tugasnya diantaranya adalah membawa di hadapan Tuhan semua nama orang Israel sebagai peringatan. Jadi suku-suku orang-orang tertentu yang kemudian namanya disebutkan, ya, mungkin ada hal-hal yang harus dirubah atau mungkin dosa yang harus diampuni dan lain sebagainya, itu dibawa kepada Tuhan oleh imam besar ini. Yang kedua, tugasnya adalah memberkati orang banyak, memberkati bangsa itu, saudara. Dan yang ketiga, tugasnya adalah mempersembahkan persembahan dan korban-korban. Ya, kemudian yang keempat, ya, mentahbiskan orang-orang Lewi yang melayani di dalam bait Allah, saudara. Kemudian bertanya kepada Allah dengan efod. Ya, efod itu adalah baju yang dikenakan kepada imam besar itu. Dan kadang juga ada namanya kayak undi gitu, ya atau tidak gitu, ya, saudara. Itu bagian dari baju itu, saudara. Nah, ini juga bagian dari ketika mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawabannya lewat undian ini gitu, ya. Ya. Terus kemudian mengadakan perdamaian di tempat yang Maha Kudus sekali setahun. Ya, di tempat Maha Kudus tadi, di ruang Maha Kudus tadi. Disitulah imam besar ini mengadakan perdamaian antara Tuhan dan umatnya. Kemudian mengadakan cacah jiwa atau sensus, ya, untuk mengetahui jumlah penduduk, jumlah bangsa ini jumlahnya ada berapa, anak-anak ada berapa, ya, kemudian orang tua atau pria ada berapa, wanita ada berapa. Itu yang menghitung adalah imam ini, saudara. Kemudian mengangkat imam-imam yang lain untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Jadi tentunya ini pekerjaan besar, pekerjaan yang cukup menyita waktu dan lain sebagainya, karena itu enggak sendirian, tapi ada imam-imam lain yang diangkat oleh imam besar ini. Kemudian memimpin mahkamah agama. Jadi ada mahkamah agama yang dipimpin oleh imam besar ini, saudara. Kemudian ada tugas-tugas yang biasa juga mereka siapkan, yaitu memasang lampu-lampu kudus untuk tempat-tempat tertentu yang Tuhan memang sudah tetapkan, saudara. Kemudian juga menyimpan uang yang dikumpulkan di dalam peti persembahan. Jadi imam besar ini punya tugas ini juga sebagai bendahara untuk mengumpulkan persembahan yang sudah diberikan oleh bangsa Israel, dikumpulkan, kemudian digunakan untuk keperluan-keperluan dalam bait Allah. Itu tugas imam besar, dan kira-kiranya seperti itu, saudara, yang saya jelaskan tadi. Nah, saudara, saya sekarang akan melangkah ke perjanjian baru. Ya, kalau tadi tugas dan pekerjaan imam besar di perjanjian lama, sekarang di perjanjian baru seperti apa, saudara? Di perjanjian baru saya tertarik untuk mengajak saudara melihat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, dari 1 Petrus 2 ayat 9 ini kita belajar, kita melihat bahwa kalau dulu imam besar, ya, imam-imam itu adalah orang-orang tertentu yang dikhususkan, ya, satu kelompok tersendiri, satu suku tersendiri. Tetapi ketika perjanjian baru ini terjadi, Yesus datang menggenapi setiap firman Allah di perjanjian lama. Yesus datang, maka sekarang yang menjadi imam besar itu adalah Kristus sendiri.
Dan setiap kita yang percaya kepadanya menjadi imam-imamnya. Ya, jadi kita semuanya ini sekarang bukan lagi orang biasa, tetapi orang yang dikhususkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imamnya, yaitu orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi dari ayat ini kita akan belajar yang pertama, kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Saudara, ketahuilah ini bahwa bukan kamu yang memilih Tuhan, bukan. Tapi Tuhan yang memilih kita. Kalau kita yang memilih Tuhan, akibatnya wah bahaya saudara. Kita bisa ngomong, udah kemarin aku milih Tuhan, sekarang aku nggak milih lagi. Kita bisa tinggalkan Tuhan dengan begitu saja. Tetapi karena Tuhan yang memilih kita, maka kita nggak pernah bisa lari dari Tuhan. Ya, tangan Tuhan selalu akan memegang kita. Saya kasih contoh, saya contohkan kalau saudara berjalan dengan seorang anak kecil dan kemudian anak kecil itu memegang tangan saudara. Maka ketika ada sesuatu yang menarik bagi anak kecil itu, dengan segera dia melepaskan pegangan kepada saudara dan dia bisa lari kemanapun yang dia suka menuju tempat-tempat yang dia suka. Walaupun kadang itu membahayakan dia, ya anak kecil nggak tahu. Nah, tapi kalau orang tuanya yang memegang tangan anak itu beda banget. Ya, hidup kita itu seperti itu, saudara. Hidup kita itu dipegang oleh Tuhan, bukan kita yang memegang Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita dan Dialah yang memegang kehidupan kita. Sehingga ketika kita mau lari, Tuhan tetap pegangi. Ketika kita mau masuk ke hal-hal yang membahayakan, Tuhan ingatkan, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kita. Itu kehebatan kita di dalam Tuhan itu seperti itu, saudara. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menaungi kita, yang menolong kita, yang menjagai kita. Jadi kita perlu tahu bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau kita yang memilih Tuhan, bisa cepat hilang hidup kita. Ya, kita bisa dengan gampangnya meninggalkan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhanlah yang memilih kita. Sehingga kita terus ada aman di dalam tangan Tuhan. Nah saudara, kita dipilih oleh Tuhan untuk apa? Untuk dijadikan imamat yang rajani. Ya, imam-imam yang berkerajaan. Ingat ya, kerajaan surga itu sistemnya adalah kerajaan. Ya, bukan sistem yang lain. Artinya ada rajanya. Siapa rajanya? Raja di atas segala raja adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan namanya kerajaan pasti ada wilayahnya, ya. Yang namanya kerajaan pasti ada aturannya. Nah kita orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, kita mesti ngerti siapa raja kita. Raja kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita adalah imam-imam yang sudah dipilih oleh Dia. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk melayani umat. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang melayani Tuhan itu hanyalah pendeta, hanyalah full timer, hanyalah orang-orang yang bekerja di gereja. Enggak. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita semuanya wajib untuk melayani Tuhan. Karena kita sudah dijadikan imamatnya yang rajani, yang berkerajaan. Ya, ada aturan-aturan yang Tuhan mau. Yaitu apa? Firman Tuhan. Karenanya baca firman Tuhan, itu aturan-aturan yang menolong kita, membukakan hal-hal yang baru buat kita. Oh, aturannya itu kayak gini. Kita nggak boleh sembarangan. Kalau saudara hidup di dalam kerajaan, makan aja ada aturannya. Ya, kalau saudara di pesta yang cukup mewah, itu sendoknya aja ada beberapa, nggak cuma satu, saudara. Ada sendok untuk sup, sendok untuk makan, ya. Ada garpu, ada pisau dan lain sebagainya. Nggak cuma satu aja, ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah demikian juga hidup kita. Kita ini dipanggil Tuhan dengan banyak macam fungsinya. Tetapi yang pasti fungsinya adalah untuk kita ini menjadi berkat
menjadi imamat yang rajani tadi, yang membawa kerajaan Allah dimanapun kita berada, di kampus kita yang masih kuliah, di sekolah yang masih sekolah, di kerjaan kita, di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Itulah ya daerah-daerah kita yang harus kita bawa dampak dari kerajaan Allah ini, saudara. Dan kemudian dikatakan kita dijadikan bangsa yang kudus. Kita ini nggak kudus, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dikuduskan oleh kuasa darahnya. Jadi kalau orang dulu kita nggak kudus, kita itu sukanya dosa, ya, keinginannya juga berbuat dosa. Tapi ketika kita sudah dikuduskan, kita mungkin masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak lagi suka atau nggak lagi mau berbuat dosa, ya. Dan kita nanti melangkah lebih lagi, kita sudah nggak mau dan nggak bisa berbuat dosa. Itu yang harus kita, langkah yang harus kita ambil, saudara. Kita menjadi bangsa yang kudus, kita menjadi bangsa yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, artinya dikhususkan. Ya, karena itu saudara, kita ini orang-orang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan. Karenanya kenapa ada ayat yang berkata Tuhan itu cemburu gitu ya. Tuhan itu cemburu. Kenapa kok Tuhan cemburu? Karena kita ini miliknya. Kita milik kepunyaannya. Ya. Kalau istri saya jalan sama laki-laki lain, saya pasti cemburu. Kenapa? Dia milik saya. Saya nggak suka melihat dia jalan dengan laki-laki lain. Justru akan aneh kalau saya melihat istri saya jalan dengan pria lain dan saya biasa-biasa saja. Ini aneh malah, ini yang nggak benar. Justru itulah ketika saya marah, ini hal yang benar. Nah demikian juga hidup kita. Ketika kita ini berjalan dengan orang-orang yang istilahnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita kemudian menyeleweng secara rohani, selingkuh secara rohani, kita mengarahkan hati kita kepada ilah-ilah, kepada berhala-berhala, kepada uang dan lain sebagainya. Tuhan cemburu. Kenapa? Karena kita ini miliknya. Tuhan nggak mau. Ya, saya kasih contoh. Kita ini sebenarnya seperti itu kok. Jadi kita ini mesti memahami Tuhan, karena Tuhan itu juga memberikan sifat-sifatnya itu kepada kita. Ya, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Saya kasih contoh. Kalau saudara misalkan ya, pria-pria gitu ya. Istri saudara menyimpan nomor kontak mantannya gitu. Apa yang ada di hati saudara? Saudara pasti marah. Ketika saudara tanya sama istri saudara, kamu tuh cinta nggak sih sama aku? Kemudian istri saudara ngomong, aku cinta sama kamu. Dan saudara tanya, berapa besar cintamu? 99%. Mau nggak saudara? Loh kok cuma 99? Iya, yang 1% cuma gini loh. Aku cuma nyimpan kontak mantanku dulu. Nggak pernah hubungan kok. Cuma nyimpan di handphonenya itu nomornya dia sama fotonya dia. Cuma 1% aja. Yang 99% aku kasih ke kamu. Apakah bapak-bapak mau terima itu? Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh cinta dengan istri saudara, saudara nggak akan mau. Saya kalau ditanya, saya nggak akan mau dong. Biarpun saya dapat 99%, saya nggak akan mau. Ya, sebaliknya misalnya, contohnya biar seimbang, saudara. Ibu-ibu, mau nggak suamimu kemudian nyimpan foto pacarnya dulu di dompet suami saudara? Dan ketika saudara tanya juga, kamu cinta nggak sih sama aku? Ya. Dan suami saudara ngomong, aku cinta sama kamu, aku kasih 99,9%. Lah, 0,1%-nya mana? Ya cuma untuk nyimpen foto aja kok. Nggak pernah telepon, nggak pernah ngapa-ngapain, cuma fotonya tak simpen di dompet. Apakah saudara sebagai wanita mau terima itu? Tentu tidak. Nah demikian juga dengan Tuhan kita.
Tuhan kita itu sudah mengkhususkan kita menjadi mempelainya, menjadi kepunyaannya. Karena itu saudara, ayo jangan bikin Tuhan galau, jangan bikin Tuhan marah, jangan bikin Tuhan cemburu dengan apa. Ayo persembahkan hidupmu, cintamu kepadanya. Sungguh-sungguh kepada dia. Ya, karena dia sudah sangat mengasihi saudara. Dan kalau saudara selingkuh, saudara yang rugi. Ya, pria-pria, wanita-wanita, ayo setia yuk sama pasanganmu. Seperti kita juga belajar untuk terus setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan. Jadi implementasinya ada. Kita setia sama Tuhan, kita juga setia sama pasangan kita. Ya, saudara. Oke, yang kita melangkah yang kedua. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ingat ya, kita ini miliknya Tuhan, kita kepunyaannya Tuhan, kita kekasihnya Tuhan. Ya, kita ini dijadikan seperti ini tujuannya untuk apa? Ayat yang berikutnya katakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, tujuannya adalah memberitakan perbuatan Allah yang besar. Saudara, saya menerima sebuah pemikiran yang baru, saudara. Kita seringkali bercerita tentang cinta kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita cerita tentang cinta kita kepada Tuhan, itu ternyata orang yang mendengar jadi frustasi. Misalnya, aku tuh, waduh, cinta banget sama Tuhan. Aku doa setiap hari, aku bangun pagi, aku baca firman Tuhan itu sehari 10 pasal dan lain sebagainya. Orang ketika mendengar itu seringkali, apalagi orang yang berdosa gitu, yang melihat kita, kok gapnya besar banget ya. Aku berdosa, aku nggak layak, sementara dia begitu kudus, dia begitu suci. Saudara, adalah lebih baik kalau kita balik. Kita baliknya gini, saudara. Kita baliknya ngomongnya gini. Aku ini nggak layak. Aku ini juga jahat. Aku ini berdosa. Tapi Tuhan itu cinta sama aku. Tuhan mengasihi aku. Tuhan mengampuni aku. Tuhan mati buat aku di kayu salib. Sehingga kita ini ceritanya bukan cinta kita kepada Tuhan. Tapi kita ceritanya cintanya Tuhan kepada kita. Ini sesuatu yang sangat bertolak belakang, saudara. Tetapi orang yang mendengarnya akan gini, aku juga kurang ajar, aku ini juga gak karu-karuan hidupku. Tapi aku lihat kamu yang juga sama seperti aku, tapi dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Maka saya percaya orang akan lebih tertarik dengan kekristenan. Orang akan lebih tertarik dengan Tuhan ketika kita balik cara berpikirnya gitu. Bukan kita cerita cinta kita kepada Tuhan, tapi kita cerita cintanya Tuhan kepada kita. Karena itu ayatnya bilang gini, kamu memberitakan perbuatannya, bukan perbuatanku. Tapi perbuatannya yang besar yang kita ceritakan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mengasihi orang yang berdosa, Tuhan yang mengasihi orang yang kekurangan, Tuhan yang mengasihi orang yang lemah. Itu yang kita ceritakan. Sehingga orang-orang berdosa itu punya kesempatan, punya pengharapan bahwa mereka pun yang berdosa sebusuk apapun, sejelek apapun, mereka bisa mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Ini yang harus kita bawa, saudara. Ceritakan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Bukan ceritakan perbuatan kita untuk Tuhan. Tapi biarlah cerita kita adalah cerita tentang Tuhan yang mati, yang mengasihi kita, yang memberikan hidupnya buat kita. Inilah isi beritanya. Terangnya yang ajaib, kita yang dipanggil keluar dari kegelapan dan hidup di dalam terangnya yang ajaib. Jadi kita ceritakan bagaimana perbuatan Tuhan, kita yang dulunya dalam kegelapan, dicintai, dikasihi, dan dibawa Tuhan dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Hidup yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang indah di dalam Tuhan. Itulah yang kita bawa, yang kita ceritakan. Jadi saudara, ayo kita lihat hidup kita, diri kita sebagai imam-imam yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, imam besarnya adalah Tuhan sendiri yang sudah menebus kita.
yang kemudian Dia sudah memilih kita, menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita hamba-hambanya yang melayani Tuhan. Dengan tujuan apa? Memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Sehingga kita membawa orang dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman dan melakukan apa yang kita dengar hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian, dengan penuh kesukaan. Karena apa? Karena kita orang-orang yang sudah mengalami segala kebaikannya. Kita sudah diberkati, kita sudah ditebus, kita dilindungi, dijagai. Tuhan kita hebat luar biasa. Perbuatannya dahsyat dalam hidup kita. Mari ceritakan semuanya itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk segala perkara yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami memahami kebenaran-kebenaran ini. Sehingga kami terus Tuhan menjadi orang-orang yang bersyukur, memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka pun Tuhan yang ada di dalam gelap, Engkau bawa kepada terang-Mu yang ajaib. Lewat setiap kami, pakai setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati, Tuhan membuatnya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terus Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, kebenaran-Mu tengah-tengah kami. Berbicaralah sepanjang hari ini. Ajar kami perkara-perkara yang baik yang daripada-Mu. Sehingga telinga kami terus mendengar suara-Mu dan hati kami terus taat kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini kami penuh sukacita berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.